Longsor yang semakin meluas 8 rumah warga di Semarang. Satu orang tewas akibat tanah longsor yang menimpa 4 rumah di Kampung Jombrak Sari, Semarang, Jawa Tengah. Banjirop kembali merendam kota Semarang. Banjir masih terjadi di Jalan Pancoran Demak, Jawa Tengah. Setelah 3 hari terakhir sempat surut hingga 20 cm. Video-video di awal adalah sebagian kecil dari situasi bencana yang kerap terjadi di Semarang. Melihat kenyataan tersebut, muncul satu kenyataan penting yang perlu dikaji lebih jauh. Siapakah pihak berwenang yang paling dibutuhkan dalam situasi terjadinya bencana? Salah satu pihak yang berkutat pada bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa disebut sebagai BPBD. Mereka fokus pada bentuk mitigasi non-struktural, yakni peningkatan kapasitas masyarakat untuk tindak penanggulangan bencana. Mitigasi menyasar pada daerah titik yang rawan bencana. Semarang termasuk kota rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kebakaran, terutama di wilayah pesisir utara dan perbukitan. BPBD Kota Semarang memetakan 3 kategori utama, yakni rawan banjir di pesisir utara, kawasan Semarang Utara, Gayam Sari, dan Genuk. Sementara rawan longsor di perbukitan seperti Candi Sari, Gunung Pati, dan Gajah Mungkur, serta rawan kebakaran di pemukiman padat. Jalannya angin tuh pasti deket laut ya. Karena angin dulu pernah angin apa itu lumayan dekat. Angin apa namanya? Angin diung. Kita sama dulu. Tapi tahunnya udah lupa. Nah, kalau banjir, jaminannya apa? Ya, soalnya kali itu. Oh, kali. Ya, sekarang kan jebol. Kan sudah dipedulikan lagi. Jadi tiap hari itu orang-orang tetangga-tetangga sini pakai jadi olahraga nauin air terus. Tiap sore kalau nggak sore pagi. Tahun 2023 pernah terjadi, kemarin juga terjadi, 25 juga pernah terjadi. Di RW 3 aja yang rumah roboh itu ada 3, kemudian yang longsor ada 4, kemudian diatasi beliau, kemudian sekarang sudah dibenahi. Lalu, sejauh mana upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana oleh pihak berwenang seperti BPBD telah dijalankan secara optimal? Jadi di Katana sendiri, kita untuk pelaksanaannya itu kurang lebih 6 hari. Jadi di sana masyarakat itu dilatih supaya mandiri ketika bencana. Jadi mereka nanti mereka kayak membuat kajian. Jadi mereka tuh menilai daerah mereka sendiri itu punya ancaman bencana namanya. Itu ada kerentanan seperti apa, terus ada penilaian kapasitas, terus peningkatan resiko juga. Jadi mereka nanti bisa menilai daerah mereka sendiri itu punya potensi apa sih gitu. Terus mereka nanti juga dibuat membuat peta evakuasi. Katana atau Kelurahan Tanggap Bencana sebagai penyesuaian dari Destana oleh BNPB dibentuk untuk wilayah perkotaan seperti Semarang. Program yang dijalankan selama 6 hari dengan kurang lebih 30 orang sebagai perwakilan dari banyaknya organisasi di 42 kelurahan. Melalui relawan sosialisasi, pelatihan masyarakat berupa penilaian bencana, pembuatan peta evakuasi, hingga simulasi dijalankan. Program diakhiri dengan kategorisasi level ketangguhan tiap kelurahan. Nah, yang nantinya dievaluasi kembali setiap 5 tahun untuk pembuatan target yang baru. Sekarang kurang lebih Mbak, 42 kalau nggak salah, 42 ada sudah terbentuk dari tahun 2017. Tahun ini kita bentuk 5 malah, ada di Banjardowo, terus Manyaran, Bamban Krop, terus kita dari Gedawang juga ada, Satunga Bulus Talan. Ada simulasi, ada simulasi, kemudian terjun ke lapangan. Kemarin kebetulan pas penataran itu ada peristiwa yang saya katakan tadi di RW 7 itu. Sekalian ya Pak? Iya, langsung ke sana semua. Dan itu disuruh pakai rompi sama
sepatunya yang dikasih BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan bersahabat dengan bencana. Karena bencana akan selalu terjadi. Namun, apakah pengetahuan mitigasi bencana tersebut sudah terlaksana secara komprehensif? Sering terdengar di telinga kita bencana banjirop di pesisir pantai utara. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi sekali, namun menjadi berita harian di masyarakat. Salah satunya di Kelurahan Tambakrejo, pesisir utara, Semarang. Apakah mereka juga menerima pengetahuan penanggulangan dari badan terkait? Meskipun banjirop sering terjadi tiap hari di sana. Belum pernah sih, cuman kalau di PKK ya, cuman anjurannya itu jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di kali gitu. Kita punya inisiatif sendirilah. Alhamdulillah akhir-akhir ini karena sudah dibikin itu irigasi itu per RT itu kerja bakti, ropnya langsung hilang, walaupun besar langsung hilang. Per RT sendiri-sendiri. Berarti kesadaran masyarakat sendiri gitu ya. Itu dibikin kekalan dari kemarin itu bikin di Sembatan. Itu yang geraknya ya keluarga sini, TRT sini. Ini TRT-nya itu dan gerakkan TRT ya. Di tengah ketidakpastian pasca bencana, bantuan material menjadi penopang pertama bagi warga untuk tetap bertahan, seperti uang tunai, bahan makanan, serta alat penunjang selama terjadinya bencana. Hal ini untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi hingga kondisi kembali stabil. Terutama yang cepat itu dari BPBD. Itu cepat, walaupun sementara ya berupa sembako dan terpal. Waktu rob besar itu pas pelabuhan jebol gitu, atau ada itu bantuan itu ngasih bungkus sama sembako. Sebenarnya, mereka yang memberi bantuan termasuk pihak luar dan sebagian besar didapatkan oleh koneksi tangan panjang dari salah satu warga terhadap pihak pemerintahan. BNPB yang membawahi BPBD juga menyediakan bantuan pasca bencana berupa uang tunai serta sembako. Tapi syaratnya mereka tuh harus mengirimkan surat dari kelurahan. Jadi nggak semua bencana itu dapat bantuan sosial. Jadi kan kebanyakan saya kemarin di Ketang BPBD itu nggak dapat bantuan sosial. Ya, tapi mungkin mereka nggak paham kalau di BPBD atau di BPKB yang punya uangnya istilahnya. Mereka mensyaratkan memang untuk bencana atau bantuan itu diharuskan dengan surat dari atau pengantar lah seperti itu. Bantuan dari BNPB dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan bantuan pada BPPD daerah terkait yang dibuat oleh kelurahan. Selanjutnya, BPPD menyerahkan surat tersebut untuk diproses ke pusat, yakni BNPB. Namun, belum tentu pula pusat dapat mencairkan bantuan pada tiap surat permohonan yang mereka ajukan. Dari program Katana yang telah terbentuk, apakah BPBD juga membekali pengetahuan mengenai tata cara mendapatkan bantuan dari BNPB? Itu enggak sih, itu pihak bidang 3 Mbak. Itu dia punya otoritas bidang rehabilitasi rekonstruksi. Jadi mereka punya kegiatan sendiri gitu terkait begitu. Adaptasi memang menjadi kunci sukses masyarakat dalam kondisi bencana. Meskipun demikian, badan terkait perlu meninjau ulang dan menyasar lebih luas lagi ke kelurahan-kelurahan yang sering terdampak bencana. Pengetahuan mitigasi bukan hanya upaya untuk selamat dari suatu bencana, tetapi juga pengetahuan mengenai bantuan-bantuan apa yang bisa mereka dapatkan untuk mereka yang terdampak dari bencana. Sayangnya, mereka tidak dibekali cara untuk mendapatkan akses dari bantuan tersebut. Segala bantuan dari semua pihak pada saat terjadi bencana sangat berarti. Semoga bumi Semarang lekas membaik dan masyarakat minim terkena dampak dari bencana yang terjadi. Bencana tidak bisa menunggu, kesiapsiagaan yang menjadi utama. Terima kasih. Salam peduli sesama.